Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup pembelajaran PKN di MI atau SD. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran PKN di MI SD dengan anggota Zahroeni Fauzia, Juju Baida, dan Halimatus Sa'diyah. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ruang lingkup pembelajaran PKN di MI atau SD. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Siswa diajarkan untuk memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mereka diajarkan untuk hidup rukun meskipun ada banyak perbedaan di masyarakat, seperti perbedaan suku, agama, dan budaya. Nah, melalui pembelajaran ini, siswa dilatih untuk saling menghargai, bekerja sama, dan hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua yaitu norma, hukum, dan peraturan. Pembelajaran PKN di MI juga mengajarkan siswa mengenai pentingnya mematuhi norma, hukum, dan peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu hak asasi manusia atau HAM. Siswa diajarkan mengenal hak asasi manusia yang berarti hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. Siswa belajar bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati, memiliki kebebasan berpendapat, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Selanjutnya, yang keempat yaitu kebutuhan warga negara. Siswa MI juga belajar tentang kebutuhan dasar setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka dikenalkan dengan nilai-nilai seperti gotong royong, yaitu saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang kelima yaitu konstitusi negara. Pembelajaran tentang konstitusi negara di MI dimulai dengan pemahaman dasar tentang bagaimana Indonesia merdeka dan pentingnya proklamasi kemerdekaan yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya yang keenam yaitu kekuasaan dan politik. Meskipun siswa belum mempelajari politik secara mendalam, mereka tetap diberikan pemahaman tentang sistem pemerintahan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ideologi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang sangat penting untuk dipahami oleh siswa di MI di kelas. Siswa diajarkan mengenai 5 sila dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang kedelapan yaitu globalisasi. Siswa juga dikenalkan dengan konsep globalisasi, yaitu pengaruh yang datang dari luar negeri yang bisa mempengaruhi kehidupan Indonesia. Mereka diajarkan untuk memahami bahwa dunia ini semakin terhubung satu sama lain dan Indonesia harus bisa bersaing dengan global tanpa kehilangan identitas budayanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara guru mengevaluasi pemahaman siswa terhadap pembelajaran PKN. Nah, jadi guru itu bisa mengevaluasi pemahaman siswa terhadap mata pelajaran PKN dengan cara menggunakan tes tertulis. Nah, tes tertulis di sini itu bisa menggunakan pilihan ganda, isian singkat maupun uraian. Nah, selain tes tertulis, guru juga bisa menggunakan tes lisan terhadap siswa untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap pembelajaran PKN. Nah, selain tes tertulis dan juga tes lisan, guru juga bisa mengevaluasi pembelajaran PKN melalui pengulangan materi di setiap pembelajarannya.
Selanjutnya itu strategi pembelajaran PKN di MI. Jadi metode pembelajaran PKN yang digunakan itu disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Tetapi guru itu selalu menggunakan metode ceramah. Nah, selain itu menggunakan pendekatan berbasis kasus atau biasa disebut studi kasus juga sangat penting untuk pembelajaran PKN. Metode permainan edukatif dan juga simulasi juga sangat efektif untuk pembelajaran PKN di MI atau SD karena pada dasarnya siswa MI atau SD itu sangat menyukai permainan. Untuk mendukung strategi pembelajaran, guru bisa menggunakan media-media pembelajaran seperti media gambar, video, ataupun poster yang relevan dengan topik pembelajarannya. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak yang dipelajari di dalam PKN. Nah, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi implementasi pembelajaran PKN di MI. Yang pertama itu tantangan dalam pembelajaran PKN. Nah, pembelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah atau di MI itu menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu juga ada kualitas guru yang belum merata dan pendekatan pembelajaran yang kurang relevan dan kehidupan sehari-hari juga menjadi hambatan. Terus ada waktu belajar yang terbatas. Waktu belajar yang terbatas juga sering menjadi tantangan bagi guru dan siswa. Selanjutnya itu ada solusi pembelajaran PKN. Nah, solusinya yaitu dengan meningkatkan kemampuan guru, baik dari sisi pengetahuan maupun teknik mengajar. Nah, menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif seperti pembelajaran interaktif, itu bisa membantu meningkatkan minat siswa. Penting juga untuk mengaitkan materi PKN dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, selain itu, mengintegrasikan pembelajaran PKN dengan mata pelajaran lain juga bisa menjadi strategi yang efektif. Selanjutnya yaitu peran guru dan sekolah dalam pembentukan karakter siswa. Nah, guru itu tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan kewarganegaraan. Nah, lingkungan sekolah yang positif dan mendukung sangat penting agar siswa itu belajar saling menghormati, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Komunikasi yang baik antara guru dan sekolah, orang tua juga membuat nilai-nilai yang diajarkan dalam PKN lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.